Sampurasun, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semua yang berada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kalian berada. Tak doain semoga kalian berbahagia selalu ya. Oke teman-teman, hari ini saya masih mau membahas tentang pergunungan ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang Gunung Kerinci yang berada di Jambi, perbatasan antara Jambi dan Sumatera Barat. Oke. Gunung Kerinci, siapa yang teman-teman pernah mendaki ke sana? Silakan komen dan silakan tulis pengalaman-pengalaman apa aja yang kalian temuin di sana. Ya. Kalau kita mendengar tentang Gunung Kerinci, ya. Gunung Kerinci salah satu gunung yang aktif, namun posisi sekarang sedang bobok manis. Tapi bukan berarti dia tidur selamanya. Gunung memang daya bangunnya itu usianya 300 sampai 500 tahun gitu. Jadi bukan berarti dia tidur selamanya atau tidak aktif. Ya. Saya tipe orang yang naik gunung untuk merasakan spiritual yang ada di dalam gunung tersebut. Ada orang yang mendaki gunung, memang dia ingin menikmati saat dia posisinya di puncak. Itu pendaki gunung sejati itu. Nah kalau saya nggak nyampe ke atas terkadang, tapi saya lebih ke fokus ke spiritualnya untuk menarik daya spiritual yang ada di daerah tersebut ataupun sejarahnya. Ya, silaturahmi lah kepada alam semesta jagat raya dan para leluhur-leluhur yang berada di sana. Gitu. Nah di Gunung Kerinci itu teman-teman, kalau teman-teman pernah ada mendengar istilah uhang pendek, ya, uhang pendek itu bukan sejenis goib atau yang diberitakan dia sejenis hantu ataupun makhluk-makhluk astral. Dia itu kurang lebihnya seperti primata. Dia bertempat tinggal di dalam Gunung Kerinci, ya memang di posisinya itu di yang sangat dalam sekali. Jadi bukan di jalur pendakinya gitu. Memang ada uhang pendek istilahnya ya. Nah itu sejenis primata dan dia juga suka menampakkan diri atau dia turun ke bawah ya. Biasanya ketika dia turun ke bawah itu uh, ada kegelisahan yang mereka rasakan ya, entah itu berhubungan dengan gunung, entah itu berhubungan dengan sebuah perbuatan manusia yang meresahkan alam semesta atau tanah dari Gunung Kerinci tersebut. Jadi itulah salah satu tanda-tandanya gitu. Kalau sampai uhang pendek itu uh, turun ke bawah gitu. Nah, jadi pernah ada uh, manusia yang tidak sengaja, jadi dia memang sehari-harinya berada di sekitar situ dan melihat uhang pendek itu, dan dia meyakini bahwa uhang pendek itu bukan sejenis semacam gaib ataupun makhluk astral, bukan seperti itu. Jadi mereka kayak kita-kita aja, sejenis primata gitu. Nah, cuman posisinya uhang pendek itu lucu. Jadi antara hidung sama mulutnya tuh nggak jauh. Kan kalau kita ada sekat ya. Kalau dia tuh nggak terlalu jauh gitu. Seperti itu. Oke, nah jadi di Gunung Kerinci itu teman-teman masih sangat lekat dengan adat istiadatnya. Ya, jadi memang di Gunung Kerinci itu ada sejenis makhluk ya. Itu yang bernama Cindaku. Ada memang di Gunung Kerinci, Cindaku. Jadi Cindaku itu adalah sosok setengah harimau,
setengah manusia. Dan beliau itu dipercaya oleh masyarakat di Gunung Kerinci sekitar itu sebagai nenek moyang, istilahnya seperti itulah yang harus dituakan, yang harus dihormati. Jadi Cindaku ini dia itu menjaga hubungan antara manusia dengan harimau gitu. Jadi memang dia sosok yang seperti itu kan, karena memang kan kalau kita kenal itu kan harimau Sumatera ya, dan memang di Indonesia ini salah satu yang terkenal itu adalah harimau Sumatera. Nah, itulah masih banyak di Gunung Kerinci itu itu masih banyak harimau yang benar-benar harimau ataupun harimau yang jadi-jadian seperti itu masih banyak. Nah, itu yang menjaga hubungannya itu adalah Cindaku. Ya, jadi kayak bagi mereka tuh seperti apa ya bahasanya tuh kayak leluhur moyangnya lah, nenek moyangnya atau leluhurnya seperti itu yang harus tokoh-tokoh yang berada di Gunung Kerinci yang harus dihormati gitu. Dan uh, untuk masyarakat di daerah Gunung Kerinci pun masih melakukan sesajen-sesajen itu masih. Jadi mereka itu biasanya melakukan sesajen itu uh, di pintu rimba di pintu rimba, namanya rimba ya. Jadi sesajen itu diserahkan di sana. Nah, lalu mereka mengadakan tariannya namanya tarian asik ya. Nah, itu untuk memanggil daripada kalau bahasanya mereka untuk memanggil Cindaku tersebut. Nanti Cindaku itu hadir. Nah, hadirnya bisa berupa wujud yang memang ya harimau ataupun memang masuk ke dalam yang penari itu gitu loh. Jadi nggak sama selalu ketika kehadirannya beliau itu. Nah, itu masih dilakukan oleh masyarakat dari Gunung Kerinci. Namanya tarian asek. Ya kalau misalnya saya ada salah-salah ucap ya mohon maaf ya gitu kan, karena memang kan setiap logat itu beda. Ya silakan ditulis aja mohon maaf gitu ya. Nah, jadi kenapa itu masih dilakukan tarian asik itu? Nah, tarian asik itu salah satunya adalah tarian yang dipersembahkan untuk Cindaku untuk menjaga hubungan antara manusia dan harimau. Gitu. Jadi memang di Gunung Kerinci itu memang unik gitu ya. Kalau ditanya Teteh kok ada harimau juga di Gunung Salak kok di gunung. Jadi gini loh teman-teman. Eh mau mah ada istilah seperti itu ya. Setiap daerah itu memang punya ciri khas dari hewan-hewan yang menjadi simbol itu memang ada gitu loh. Nah, termasuk apalagi di Gunung Kerinci ini kan memang terkenal apa namanya harimau Sumatera gitu. Nah, ketika tarian Asya ini dialunin, nari kan tuh penari nari untuk memanggil Cindaku. Nah, Cindaku itu bisa hadir ataupun masuk ke dalam. Nah, ceritanya nih teman-teman, pengalaman dari penduduk lokal gitu ya. Jadi dia itu bawa saudaranya dari luar untuk menyaksikan tarian AC. Nah, saat dia lagi melakukan tarian AC itu, saudaranya si tamunya ini melihat kan, dan dia melihat ada sosok harimau yang dimaksud seperti itu. Nah, dia pikir kan tadinya, oh ini harimau beneran, tapi kok kalau harimau beneran, masyarakat di sekitar situ kok nggak lari, ya namanya harimau ya kan konotasinya itu binatang ganas, tapi dia saat itu harimau itu hanya melihat dari jauh, hanya menatap tarian AC tersebut. Gak lama si harimau itu menatap tarian AC tersebut. Gak lama kemudian si penari itu interaksi dengan harimau tersebut. Jadi si harimau tersebut istilahnya masuk ke dalam tubuh penari. Nah, langsunglah dia mengeluarkan petuah-petuahnya, pesan-pesannya, apa yang tidak boleh dilakukan di Gunung Kerinci gitu kan, seperti penebangan hutan yang sembarangan ataupun banyak yang memanfaatkan hasil hutan tapi cenderung merusak gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Nah, itu akan merusak tatanan yang berada di dalam Gunung Kerinci tersebut. Nah, tatanan itu bukan bukan semata-mata tatanan tentang kegoiban ya, tapi
kehidupan semua makhluk yang berada di Gunung Kerinci tersebut. Nah, itu suka petua-petua itu hadir ketika ada tarian asek yang sedang berlangsung, gitu teman-teman. Nah, kita jadi koreksi diri dalam arti kata, apakah kita sudah benar-benar menjaga alam semesta dengan baik? Apakah kita sudah benar-benar menjaga tatanan hutan dengan baik, ya, pergunungan dengan baik? Itu yang akan menjadi koreksi buat kita gitu. Memang kekayaan alam itu memang bisa kita gunakan ya untuk kehidupan manusia, bisa memang. Namun di garis bawahi bukan merusak, ya. Apalagi setelah memakai kekayaan alam ditinggal gitu aja. Nah, itu juga jangan seperti itu. Jadi kalian membuka, kalian juga menutup. Istilahnya seperti itu. Jadi dirapikan kembali ataupun seandainya itu ya ditanamin lagi lah pohon-pohon, bibit-bibit agar tumbuh tunas-tunas baru gitu loh. Jadi maksud saya seperti itu karena tarian-tarian alam yang biasa dilakukan seperti contoh di Gunung Kerinci ini itu salah satu petuanya seperti itu. Pesannya seperti itu. Pesan daripada yang menjaga Gunung Kerinci itu cindaku ya istilahnya ya. Itu seperti itu, jangan merusak tatanan habitat kehidupan yang berada di Gunung Kerinci gitu kan. Jangan merusak, intinya seperti itu. Nah, itu yang hal-hal kayak gitu yang harus disampaikan. Karena memang sering adanya pesan seperti itu sehingga para masyarakat di daerah Gunung Kerinci itu menjaga gitu bahwa mereka juga meyakini bahwa cindaku itu adalah moyangnya mereka dalam arti kata sebuah se- sebuah tokoh yang harus mereka hormati, ikuti dan yakini gitu. Jadi kalau menurut saya kalau itu untuk hal baik ya tidak masalah. Ya kan itu hal baik kan. Jadi ya tidak masalah. Jadi untuk agar menjaga kelestarian alam itu tidak masalah gitu. Nah, tapi teman-teman, pertanyaannya, adakah yang berguru di sana gitu? Dan ternyata memang ada juga yang berguru sana dan dipakai untuk hal-hal yang dipergunakan untuk hal-hal yang negatif gitu, ada juga. Nah, itu mah di mana saja ya. Jadi kalau itu tergantung kepada pribadi orang tersebut sendiri. Kalau menurut saya ilmu itu tidak ada yang salah. Ilmu A, B, C, D, E, F itu tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah manusianya itu sendiri yang mempergunakan untuk hawa nafsu itu. Jadi saya tidak pernah menyalahkan ilmu karena esensinya ilmu itu esensi ya. Ilmu itu esensi ibadah adalah untuk kita mengetahui apa mau Tuhan kita. Apa maunya Allah itu apa untuk kehidupan kita. Sebenarnya itu. Jadi bukan untuk dipakai untuk hal-hal yang istilahnya yang buruk, itu tidak seperti itu. Jadi tidak ilmunya, tapi orang tersebut yang dengan hawa nafsunya yang mempergunakan ilmu tersebut gitu. Nah, jadi Gunung Kerinci itu memang selain Cindaku juga ada bunian ya, istilahnya itu bunian. Bunian itu dia itu menjaga pohon. Ada, makanya saya bilang hati-hati untuk tebang. Terus menjaga punggung bukit, bukan bukitnya ya, punggungnya aja loh. Bayangin, punggung bukit, terus menjaga danau gitu ya. Itu istilahnya bunian gitu. Nah, itu tuh ada penjaga-penjaganya sendiri gitu loh. Jadi memang gitu, teman-teman. Kalau di gunung itu tuh ada keratonnya. Jadi kalau teman-teman lihat memandang gunung kayak seperti dia berdiam diri dengan dia yang besar itu tanpa ada kehidupan di dalamnya itu salah. Itu ada, keratonnya ada, kehidupan juga ada. Tapi ya memang kehidupannya beda dengan manusia di daratan itu ya. Jadi coba sekarang untuk teman-teman
dirubah pemikirannya. Jangan kalian berpikir bahwa gunung, laut yang kalian lihat, sungai yang kalian pandang, dia hanya berdiam diri dan membisu. Tidak. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan selain manusia, ia juga punya pekerjaannya. Ia juga punya tanggung jawabnya. Untuk apa? Tatanan yang berada di dunia. Gitu. Mereka juga beribadah kepada Tuhan. Gitu teman-teman. Jadi jangan kita mensepelekan. Gitu. Makanya aku tuh pengenalan pertama yang aku ajarkan kepada anakku. Kalau pengenalan kepada Tuhan, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Rasulullah dan kepada Rasulnya, itu sudah memang pakem yang harus dilakukan. Tapi di luar itu, pengenalannya adalah kepada alam semesta jagat raya. Itu adalah yang saya didik kepada anak saya. Gitu. Jadi menghormati itu bukan sekedar kita menghormati manusia. Enggak. Karena kalau misalnya terjadi, kita mau salahkan siapa? Ya masa kita mau salahkan dunia, salahkan Tuhan, kan nggak, adabnya tidak seperti itu, nggak sopan. Nah, ya lebih baik kita manusia koreksi diri, gitu. Ya, nah itulah. Jadi cerita tentang Gunung Kerinci ini menarik karena semakin kita mengetahui gunung apapun yang kita kenal, yang saya kunjungi, Gunung Merapi, Gunung Salak, gunung apapun yang saya kunjungi, pesan moralnya adalah itu. Menjaga segala kehidupan yang ada di gunung. Gitu. Tatanan, karena mereka ada keratonnya. Saya, kalau berada di suatu wilayah, ya, kota, contohnya saya ke Yogyakarta, contoh aja ya. Saya itu tawasul untuk menunggu Gunung Merapi. Saya sapa loh. Mungkin teman-teman menganggap, wah gila itu. Ada yang komentar kayak gitu. Leluhur musyrik. Pasti jawabannya seperti itu. Sekarang gini teman-teman. Leluhur itu kita anggap sebagai orang tua yang lahir sebelum diri kita. Seyogianya, bagaimana sih kita adab terhadap orang tua? Kita hormati. Tanpa adanya mereka, kita tidak mungkin seperti ini. Gitu. Walaupun itu bukan orang tua kita. Ya. Leluhur di sana, leluhur di sini, leluhur di sini. Tapi kita juga harus ingat jasanya. Kita menghormati, kita tawasul, mengirim Al-Fatihah. Dan pada zaman dahulu masih ada istilahnya moksa. Kalau sekarang, kalau masih ada moksa, akan ada fitnah teman-teman. Beda kehidupan orang manusia dulu itu nggak bisa dipikir dengan logika. Tapi ketika kita berbuat jahat, tuntas langsung ada pembalasan detik dan hari itu juga. Seperti kalian yang udah pernah umroh, lah seperti itu. Ya, jadi kalau zaman sekarang nih masih enak nih. Kita melakukan sesuatu, dibalasnya bisa jadi nggak hari ini, nggak besok, nggak apa. Tapi tentu ada karma buruknya. Gitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi ya, saya suka sedih kalau ada yang bilang leluhur itu apa, musyrik. Kenapa terlalu mudah untuk memusyrikkan manusia? Sedangkan musyrik tidak perlu kalian bawa leluhur. Kalian menyukai, mencintai, melebihi kalian mencintai Allah, itu musyrik. Kalian mencintai anak kalian, melebihi cinta kalian kepada Allah. Kalian mencintai pasangan kalian, melebihi cinta kalian kepada Allah, itu musyrik. Jadi tidak perlu menyalahkan siapapun. Kalau zaman dahulu musyrik itu ada berhala, jelas di mata. Zaman sekarang tuh lebih sulit, beda tipis. Nah, kalau leluhur, apa kita menghormati? Ya wes. Tapi saya tidak memaksa.
Ini yang saya yakini. Saya lebih penghormatan, lebih saya depankan. Jadi bukan hanya penghormatan kepada manusia, tapi kepada alam semesta jagat raya. Gitu. Ya, kepada yang tidak terlihat pun saya hormati. Jadi ketika ada yang pasien yang datang ke saya, jangankan manusia, teman-teman. Contoh, ada perusahaan yang minta saya kunjungi, ya, atau ada tempat lain yang saya kunjungi. Tentunya ada makhluk yang ada di dalamnya dong. Itu tidak semata-mata saya suruh pergi, tidak seperti itu. Tapi kenapa bisa nggak kalian berseyogianya berdampingan dengan baik dengan jalan kehidupannya dengan masing-masing? Itu aja tuh nggak saya, tidak saya semata-mata hus. Jadi itulah kita hidup banyak-banyaklah karma baik untuk tabungan. Gitu. Oke, lanjut lagi kepada Gunung Kerinci. Jadi ceritanya waktu saya ke sana, ya, saya tuh sempat melihat ada tarian AC. Tapi sayangnya ketika saya lihat udah hampir selesai. Saya datangnya telat gitu kan. Tapi ya udah hampir selesai. Jadi 5 menit sebelum selesai saya baru datang. Tapi ya udahlah, yang penting saya sudah melihat gitu. Nah, ya saya sempat melihat dari jauh mata memandang saya cuma ngebatin, saya memang pengen tahu saat itu cindaku itu seperti apa, gitu kan. Dan sepertinya di sana luhur yang di apa yang di sana itu membaca itu saya apa eh, hati saya. Dan malamnya itu saya tuh bermimpi kan, nginep di pulang nih udah. Malamnya saya bermimpi didatangi oleh dengan laki-laki, tapi sosoknya, pakaiannya, semuanya segala macam tuh kayak seorang pangeran, bukan raja ya, beda. Sosoknya seorang pangeran gitu, dan saya merasakan juga energinya itu energi pangeran. Nah terus saya ngobrol. Jadi ini dibilang mimpi juga nggak mimpi. Jadi kayak rep-rep. Mungkin teman-teman tahu nggak istilah rep-rep. Jadi antara mimpi nggak mimpi, tapi kalian masih mendengar sekeliling gitu loh. Nah, ketika saya ketemu dengan sosok itu, saya bertanya, siapa beliau? Nah, akhirnya beliau memperkenalkan beliau itu penunggu dari Gunung Kerinci. Gitu. Tapi memang kalau beliau, saya bilang, apakah maksudnya ke pangeran bisa berubah juga jadi harimau? Dia bilang bisa. Gitu, dengan ya dia itu sosoknya memang gagah ya. Maka dia lebih memakai pakaian seperti apa ya? Ya, kerajaan kuno zaman dulu sekali. Gitu. Jadi ketika saya ngebatin kebaca, kedenger gitu ya. Dan masuk ke dalam mimpi saya, rep-rep saya, dia memperkenalkan seperti itu sosok cindaku itu. Nah, ceritanya saya kebangun gitu kan. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Karena kayak bukan bermimpi gitu kan. Saya kebangun terus, nah saat saya kebangun tuh saya nggak bisa tidur lagi. Main handphone saya, terus saya main iPad, apa aja ya yang ada di situ yang bisa saya kegiatan yang bisa saya ngantuk lagi. Dan ternyata itu nggak ngantuk-ngantuk gitu. Nah ceritanya, singkat cerita, kan akhirnya saya nonton TV apa pokoknya kegiatan. Nah hati saya ini nih kayak kepanggil. Saya pengen buka jendela. Kok ngapain banget malam-malam, kurang kerjaan. Jadi memang saya tuh tidurnya tuh bukan di hotel yang bertingkat gitu, tapi kayak lebih ke villa gitu. Nah villa saya tuh memang ya kalau dari Gunung Kerinci itu tidak jauh lah ya gitu. Nah akhirnya kok hati saya tuh kayak pingin gitu loh, pengen apa namanya, pengen buka hordeng, pengen lihat keluar. Ya kan harusnya kan takut ya. Terus nggak ada tuh rasa itu. Akhirnya saya buka. Jadi kalian tahu kan lampu taman tuh yang ke bawah gitu, ya. Kan cahayanya nggak begitu besar tapi nggak begitu kecil juga ya, tahu kan yang
Jadi lampu taman, tipe-tipe lampu taman tahu kan ya. Nah, saya ngeliat tuh situ. Itu jelas sekali, bukan bayangan. Saya melihat ada sosok harimau belang orange, ya, itu ada di bawah yang sinaran biasan lampu itu. Dan itu dia melihat ke arah saya. Jadi kami tuh kayak kontak eyes gitu loh, saling pandang gitu. Saya bilang ini, kok harimau? Saya bilang gitu kan. Ya memang harimaunya tuh kayak harimau apa ya, gede lah ya, kayak harimau benggala lah itu ya. Gak harimau yang kurus-kurus gitu, enggak kayak di Taman Safari, lebih gede lagi. Gitu, gede gagah. Ototnya tuh harimau itu kelihatan banget dari jauh aja, kelihatan gagah banget. Pokoknya gede lah harimau. Sampai jauh aja kelihatan, kan harusnya kan agak-agak gimana gitu ya. Ini nggak jelas karena besar gitu. Tapi besaran yang di salak mah, tidak ada lawannya itu besarnya. Nah, terus saya ngeliat begini kan, saya sampai nyurangin mata saya bilang, harimau. Saya bilang, saya pakai kucek-kucek mata saya, terus masih ada. Saya pakai kacamata saya kan, untuk make sure, untuk pastiin. Saya pakai, lah masih ada, gitu kan. Nah akhirnya, ya saya masih pakai kacamata, ya saya tatap-tatapan sama dia. Saya lihat-lihat sama dia, tapi hati saya tuh ingat mimpi saya yang tadi, yang saya kebangun. Kok ya perasaannya tuh sama, antara mimpi saya yang tadi itu, sama harimau yang saya lihat nyata depan mata saya tuh rasanya sama, gitu kan. Terus saya ucapin salam dalam hati saya, Assalamualaikum. Saya bilang gitu, Assalamualaikum ya pangeran. Saya bilang gitu. Terus dia masih ngeliatin, dia ngeliatin saya gitu kan, dia natap saya gitu kan. Terus saya tanya dalam hati saya, apa ini benar pangeran yang ada dalam mimpi saya tadi? Jadi saya tuh bertatapan gitu kan. Saya tanya apa benar? Terus dia begini kan, begini ya gimana sih kayak begini, terus dia begini langsung. Gitu. Oh, berarti benar. Saya bilang gitu kan. Terus saya akhirnya begini nih. Maksudnya terima kasih sudah hadir, memperkenalkan. Maksudnya hadir juga secara wajah seperti manusia dan sewujud harimau itu. Terus saya begini gitu kan, terima kasih pangeran, saya bilang gitu kan. Terima kasih telah hadir, saya bilang gitu. Terus udah gitu, udah. Akhirnya seperti ada kabut, kayak kalimbut apa halimun lah nggak ngerti. Ngebias gitu, nutup dan nutupnya bukan di dia, di harimau itu aja tapi di sekeliling. Harimau kabut besar, lembut sekali, terus dia hilang. Nah gitu ceritanya. Jadi itu kenangan saya waktu di Gunung Kerinci, tapi memang saya tidak manjat sampai puncak. Ya seperti biasa, saya ingin merasakan lebih ke spiritualnya, titik-titik di mana ada titik sejarahnya. Oh iya, takut saya lupa. Jadi di apa sih istilahnya tuh? Tenda 2 ya kalau nggak salah ya. Jadi itu adalah jarang ada yang bangun tenda di sana. Pos 2 ya. Karena memang jalurnya harimau berjalan. Harimau nyata atau harimau tidak nyata. Pos 2 itu adalah jalurnya dia. Makanya jarang ada yang nenda di sana. Gitu ya. Jadi hati-hati untuk yang mau naik ke Gunung Kerinci, yang di pos 2 itu hati-hati. Nah, terus kalau mau naik Gunung Kerinci, sebelum naik kalian taruh rokok di bawah sama apa? Eh sereh. Bukan, jahe. Jadi kalian taruh rokok di bawah sama taruh jahe di bawah. Gitu. Nanti ya Allah alam, ya memang sukanya itu. Gitu, jahe dan rokok. Ya. Begitulah teman-teman cerita tentang Gunung Kerinci
Saya sampai haus. Bentar saya minum dulu. Aduh. Segar. Nah, semoga cerita yang hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika tidak ada hal yang baik, silakan hempuskan. Buang keluar jauh-jauh. Jika ada hal yang baik, simpan dengan baik di hatimu. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.